Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Dalam sejarahnya, Satpol PP pertama kali dibentuk di Yogyakarta pada 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa untuk membantu mengatasi persoalan keamanan pasca kemerdekaan yang belum menentu. Satuan yang terpisah dari kepolisian ini dibentuk sebagai bagian perangkat pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Istilah pamong praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam. Pamong adalah seorang yang dipandang, dituakan, dan dihormati, sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya, makna dari kata praja adalah orang yang diemong atau dibina, dalam hal ini masyarakatnya. Satpol PP terbentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 12 ayat 1 huruf E disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Secara umum, tugas Satpol PP adalah menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman hingga perlindungan masyarakat. Istilah Linmas merupakan singkatan dari perlindungan masyarakat. Pemahaman ini telah mengalami distorsi pengertian sehingga terjebak dalam anggapan umum yang hanya mengkaitkan dengan sebuah fungsi dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan pertahanan sipil atau Hansip. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat hingga keamanan pemilu. Peran Satpol PP dan Linmas juga sangat vital, yaitu turut serta menjaga kondusivitas pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS pada saat pilkada dan pemilu. Hal ini sesuai dengan peran yang sangat krusial ini, sangat membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban, sehingga pada saat hari pemungutan suara dilaksanakan. Sesuai dengan peraturan KPU, mereka akan membantu mengamankan dan mengontrol keamanan juga ketertiban pada saat proses berjalannya pemungutan suara. Tidak sampai di situ, seorang Linmas juga dituntut untuk paham dan tahu tata cara dalam pelaksanaan pemungutan suara. Peran mereka sangatlah vital karena menjadi ujung tombak bagi suksesnya penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, Satpol PP dan Linmas merupakan unsur lini terdepan dalam menjaga amanat dan peraturan daerah yang secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Selamat malam pemirsa JAK TV, saya Terry Putri kembali hadir ke hadapan Anda dalam Galeri Publik, sebuah program informatif dan inspiratif untuk Anda yang pasti kita sampai 1 jam ke depan akan membahas yang pastinya saya yakin penting sekali untuk kita ketahui dan kita persiapkan. Apa yang kita persiapkan? Nah, seluruh masyarakat Indonesia pasti mempersiapkan untuk pesta demokrasi terbesar dan ada yang mengatakan berbeda untuk tahun depan. Oleh karena itu tidak hanya kita, masyarakat yang mempersiapkan untuk pesta demokrasi itu, tapi juga pemerintah pasti memberikan semaksimal mungkin untuk melancarkan, mengawal, kemudian juga membuat semuanya aman ya, selamat semuanya hingga di pesta demokrasi ini memberikan hasilnya. Oleh karena itu malam ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa yang akan kita bahas mengenai bagaimana peran penting Satpol PP dan Satlinmas dalam pemilu 2019 nanti. Ada Bapak Dr. Arief M.Ed, Direktur Satpol PP dan Linmas Kemendagri. Apa kabar Bapak? Selamat malam. Alhamdulillah, selamat malam. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah hadir di malam hari ini. Pasti sibuk sekali nih menjelang pemilu di tahun depan ya Pak ya. Kemudian ada Bapak Dr. Arief M.Ed, Bapak Dr. Andes Sinung N. Rahmadi,
Kasatpol PP Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Apa kabar, dari Jawa Tengah ini? Datang? Iya. Terima kasih Pak telah hadir malam hari ini. Kasih. Dan Bapak Dr. Silverus Y. Suharso, SEMMSPSI. Panjang Pak. Ini kita menyebutnya dengan Pak Sony nanti selanjutnya ya. Apa kabar Bapak? Selamat malam, baik. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, tadi di awal menarik sekali ya Pak, tayangan mengenai Satpol PP ini. Ada yang mengatakan, benar tidak informasinya, umur dari Satpol PP ini sama dengan umur Indonesia Pak, benar Pak Arief? Iya. Jadi sebenarnya kalau letak Satpol PP sendiri di pemerintahan kita ini di mana Pak? Satpol PP kita diawali dari masa kemerdekaan. Iya. Bahwa kita sudah dibentuk saat itu untuk menanggulangi situasi keamanan di wilayah. Pernah kita dibentuk awalnya tahun 48, kemudian berkembang sesuai dengan undang-undang. Jadi intinya Satpol PP dibentuk di negara ini berdasarkan undang-undang, undang-undang pemerintah daerah. Mulai dari 574, kemudian 22, 23 dan sekarang 23 tahun 2014. Di Satpol PP dibentuk di situ di pasal 12 bahwa urusan wajib tentang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dimuat dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Dilanjutkan di pasal 255 yang menyebutkan bahwa perlu dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, disinilah peran penting Satpol PP dibentuk berdasarkan undang-undang. Keberadaan kita tidak hanya dibentuk insidentil, tidak, tetapi berdasarkan undang-undang dan sudah berdiri sejak Republik ini ada. Dan kaitannya dengan pemilu, kalau tadi Mbak bertanya, perkembangannya bahwa memang di dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, di situ termasuk bahwa Linmas sebagian dari Satpol PP adalah menjadi pamsung TPS. Jadi dia ada di garda terdepan keamanan dari tempat penyelenggaraan pemungutan suara TPS. Jadi itulah posisi Satpol PP. Ini yang paling penting ya pemirsa mungkin yang menyaksikan acara ini. Jadi Linmas itu bagian dari Satpol PP. Jadi nanti kita harus tahu nih pada saat nanti pesta demokrasi kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan kemana dulu dan bagaimana prosesnya nanti kita bahas. Makanya ini penting sekali untuk kita masyarakat tahu ya. Tapi kalau penerapan tugas atau aplikasi dari Satpol PP ini sebagai apa ya? Mungkin Pak Sinong bisa menjelaskan di sini. Ya, tentu, untuk di daerah ya Pak ya? Ya, tentu saja kita dasar pijakannya adalah regulasi. Iya. Seperti pijakan kami, apa yang menjadi rujukan adalah Permendagri 40 tahun 2011 dan Permendagri 54 tahun 2011 juga. Dalam konteks ini secara struktur organisasi dan tata kerja sudah ada acuannya. Demikian juga tentang standar operasional prosedur. Itu semua sudah menjadi apa istilahnya rujukan untuk kita melaksanakan itu di daerah. Tetapi sekali lagi saya menyampaikan apresiasi atas nama teman-teman di seluruh Indonesia Satpol PP, terutama di kabupaten kota, jajaran Kemendagri terutama di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memberikan ruang peluang tentang kearifan lokal. Bukan karena direkturnya Pak Arief ya. Jadi kearifan lokal untuk menerjemahkan itu sesuai dengan konteks. Sesuai dengan konteks dan bukan hanya tekstual tapi juga kontekstual. Karena yang kita layani adalah masyarakat. Sehingga artinya secara struktur kita tidak salah, tetapi secara kultur kita juga tidak tidak keluar dari upaya pemecahan masalah. Karena yang kita hadapi, yang kita layani, yang kita lindungi adalah masyarakat. Masyarakat itu artinya sosok manusia yang punya hati, bukan robot, bukan mesin. Kalau Pak Arief seringkali memberikan edukasi kepada kami, lakukanlah dengan hati, hadirkan hati dalam pelaksanaan itu, dan itu keren. Your heart ya. Ya, jadi benar-benar masyarakat juga punya suara ya Pak ya. Itu paling penting tadi juga. Jadi memang langsung masyarakat sebenarnya yang kontak langsung masyarakat ya ini ya sebenarnya Satpol PP dan juga Linmas. Makanya memang harus tidak hanya bisa menjaga tapi istilah mengayomi juga bisa sih sebenarnya jadinya ya. Membuat rasa aman. Iya benar ya, nggak terasa aman dan nyaman gitu. Karena ya itu kalau kita masyarakat ya kalau ada sesuatu yang pertama kita datangi adalah Satpol PP atau Linmas ini. Jadi yang terdepan nih, yang paling dekat sama masyarakat. Kalau Pak Sony kalau melihat nih kalau selama ini mungkin pemirsa ya atau masyarakat taunya Satpol PP itu bagian penertiban gitu biasanya. Jaga kantor atau juga tempat. Ini sebenarnya kalau sebagai akademisi melihat seperti ini posisi Satpol PP sendiri di masyarakat bagaimana? Ya, jadi Satpol PP dan Linmas ini, kalau Linmas itu dulu kan Hansip namanya Hansip, ya benar. Pertahanan Sipil ya gitu. Saya kira hari ini itu kan tergantung penguasanya.
Oke. Kalau di daerah itu kan bupati, Benar. wali kota, ya kan gitu. Nah, kalau yang menugaskan ini juga akhirnya menempatkan beliau-beliau yang terhormat itu Satpol PP dan Linmas yang dilindungi undang-undang itu pada posisi-posisi yang mungkin perlu, tapi sebenarnya intinya bukan itu. Intinya apa? Bukan itu, intinya melindungi, menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketentraman itu ada dua loh Mbak Terry. Apa? Ketentraman fisik dan ketentraman psikologis. Hati. Iya. Jadi kita melihat Satpol PP dan Linmas itu bukan takut, Benar. tapi mau mendekat. Tolong Iya, dong aku dilindungi. Iya, benar. Karena mulai dari pasar, sekolah, rumah sakit, tempat-tempat gedung, event, itu pasti ada ya, Linmas dan Satpol PP yang memang tugasnya untuk daerah itu menjadi pamong praja. Pamong berarti mengayomi tadi Mbak Teri, dan keperajaan berarti wilayah kekuasaan terkecil. Linmas malah satu RT satu Linmas ya gitu, satu RT. Jadi berapa bayangkan itu. Nah, hari ini memang ada persoalan di citranya gitu ya, di image bahwa Linmas maupun Satpol PP itu seolah-olah memiliki fungsi yang tadi itu ya, juga ini penertiban, bahkan dengan kekerasan. Penertiban juga ada pergeseran nilai nih, jadi penertiban jadinya cenderungnya menindak. Padahal tidak seperti itu sebenarnya, benar sekali. Nah, supaya bisa membedakan antara fungsi Satpol PP, Linmas dan polisi dan tentara, tentu ada perbedaannya. Ya kan, itu harus dibedakan. Maka apa-apa yang tidak dikerjakan polisi mestinya bisa dikerjakan oleh Linmas maupun Satpol PP. Misalnya orang yang berhenti di perboden misalnya P dilarang P atau stop, Linmas bisa menegur, Pak mohon izin jangan di sini karena nanti Anda tidak ditindak. Kalau polisi kan menindak. Demikian juga di TPS dalam konteks pemilu. Ada lansia datang, ya kan harusnya yang sigap Satpol PP ataupun Linmas tadi sudah ada di TPS itu mungkin menyiapkan kursi roda atau menyiapkan orang yang sakit mungkin mengantar ke tempat yang klinik. Itu fungsi-fungsi yang bisa dikerjakan. Jadi sangat strategis. Jadi Linmas dan Satpol PP ini di negara kita ini, Satpol PP undang-undang, Linmas oleh peraturan pemerintah dan peraturan Kemendagri ini saya kira sangat strategis dan sangat yang paling dekat dengan masyarakat juga. Sebenarnya dua sisi ya, masyarakat juga harus bisa menghargai juga, jangan sampai jadi cenderung tidak dianggap gitu, nggak ditegur ini, nggak kena hukuman ini, tidak seperti itu, karena sebenarnya ya tugasnya sebenarnya untuk masyarakat, untuk kita semua juga sebenarnya. Wah, apalagi nanti pemilu nih, bagaimana ya masyarakat dengan Satpol PP dan juga Linmas hubungannya. Sesaat lagi kami akan kembali, jangan kemana-mana. Acara ini dipersembahkan oleh